Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Pencerahan. Sobat-sobat, ada perbincangan masalah bermadzhab dan tidak bermadzhab. Ya, ada yang mengatakan harus bermadzhab. Tapi ada kalangan-kalangan tertentu tidak bermadzhab. Yang manakah yang benar? Yang manakah yang lebih afdol, bermadzhab atau tidak bermadzhab? Tidak bermadzhab ini bukan berarti menafikan mazhab-mazhab yang ada. Akan tetapi mengambil seluruh pendapat mazhab-mazhab yang ada, kemudian diambil satu pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat beberapa mazhab tersebut. Nah, yang mengharuskan bermadzhab pada satu mazhab sedikit mencela mereka yang tidak bermadzhab, apalagi membuat mazhab baru. Ya biasalah mereka kemukakan alasan-alasan tertentu, alasan mengenai keilmuan. Ini yang dipakai oleh mereka. Tetapi sebenarnya para imam-imam mazhab tersebut tidak mendirikan mazhab mereka. Karena para imam mazhab tersebut memiliki murid yang banyak, maka akhirnya tersebutlah mereka mengikuti imam tersebut dan mengikuti mazhab sang imam. Misalkan saja mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rahawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr. Ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadzhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik.
Ya sebenarnya tidak masalah ya bermazhab atau tidak bermazhab. Akan tetapi ada beberapa hal yang akhirnya ya ada masalah bagi mereka yang berpegang hanya kepada satu mazhab. Ya misalnya saja, kan di mazhab Syafi'i itu ya bersentuhan dengan wanita itu membatalkan wudhu. Nah kemudian ada pertanyaan, bagaimana ketika melakukan tawaf di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji? Ya, laki-laki dan perempuan bercampur baur, bahkan berkerumun, dan tidak mungkin tidak bersentuhan. Ada yang menjawab, pindah mazhab. Ya artinya mereka meninggalkan mazhab mereka, pindah ke mazhab yang bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu. Ini kan namanya tidak konsisten. Ya tentu saja ini menurut saya sobat-sobat. Ya, apalagi kalau kita lebih luas lagi. Ya, dalam hal muamalah. Apakah kita bisa ya konsisten dengan menetapi satu mazhab? Nah, coba dengar dulu penyampaian dari Ustadz Mujiman. Maka madhabnya Muhammadiyah, kalau ada yang tanya, maka madhabnya madhab tarjih, memilih pendapat yang kuat. Di satu pendapat ada yang menggunakan madhab Syafi'i, di pendapat yang lain ada yang menggunakan madhab Hambali, pada sisi yang lain ada yang menggunakan madhab Hanafi, dan pada kesempatan yang lain ada yang menggunakan madhab Maliki. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa kalau hanya terpaku pada satu madhab. Faktanya kita akan kesulitan kalau kita hanya terpaku pada satu madhab saja. Misalnya kita mengaku untuk bermadhab Syafi'i misalnya, itu paling banter bisa dalam masalah toharoh dan sholat. Kalau nanti sudah menyangkut masalah muamalah, itu sulit. Bagaimana misalnya kita di minimarket mau beli dengan madhab Syafi'i, beli tanya harganya dulu, sepakat deal, baru bayar pakai ijab kabul. Saya beli, saya jual. Kasirnya meneng wae. Bisa enggak? Nggak bisa kan? Ambil dulu baru bayar kan? Nah, jadi kan repot. Ya. Nah, bermazhab itu boleh. Yang tidak boleh adalah fanatik mazhab. Yang tolok ukur kebenaran adalah salah satu mazhab tersebut. Karena sebenarnya para imam itu sendiri juga menyadari ya bahwa mereka mungkin saja keliru, mungkin saja salah. Selama yang namanya manusia pasti ada hilaf dan salah. Maka mereka juga dengan rendah hati, seperti misalnya Imam Syafi'i, jika ada pendapatku yang ya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku, ambil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian kira-kira ya pendapat perkataan Imam Syafi'i yang saya tangkap untuk menunjukkan sebenarnya ya apa yang dia sampaikan tidak menjamin seluruhnya benar. Nah, jadi sobat-sobat,
ya, silahkan. Anda ingin bermazhab dan tidak bermazhab, silahkan saja. Tetapi ya, Anda harus konsisten dengan pendirian dan pendapat Anda. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.